Hari ini kita akan membahas isu krusial yang menyangkut masa depan energi Indonesia, yakni urgensi percepatan payung hukum untuk energi terbarukan dan ketenaga listrikan. Di tengah target ambisius Indonesia dalam mencapai net zero emission pada 2060, pemerintah lewat RUU PTL 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas listrik hingga hampir 70 gigawatt dalam 10 tahun ke depan. Dan target ini tentu sangat ambisius, apalagi kalau kita melihat kondisi infrastruktur kelistrikan kita saat ini yang masih membutuhkan banyak penguatan ditambah tantangan besar soal pendanaan. Di sisi lain, apa? Ada harapankah bahwa ada payung hukum baru yang tengah dipersiapkan bisa jadi jawaban untuk mengatasi hambatan tersebut? Dan untuk mendalami hal ini sudah hadir di studio Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Edi Suparno. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Ini tentunya tema yang sangat berat ya, karena sebenarnya bukan hanya Indonesia saja tapi seluruh dunia ini sepertinya lagi mengejar-ngejar terbarukan. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat Big Brother kita Amerika Serikat ini tidak terlalu mendukung begitu ya. Nah Pak Edi, Anda menekankan pentingnya RUU PTL 2025-2034 yang menargetkan penambahan kapasitas hampir 70 gigawatt. Ya. Nah kami garis bawahi ya, ini dengan 75% berasal dari energi terbarukan, yang mengingat target yang sangat ambisius ini, tantangan terberat apa sebenarnya yang Bapak lihat dalam mencapai target tersebut, khususnya dalam hal infrastruktur dan juga pendanaan? Ya, saya kira mungkin ada beberapa hal. Yang paling utama adalah payung hukum ya. Payung hukum itu kemudian memberikan kita kepastian bagaimana pelaksanaan dari berbagai upaya kita untuk melaksanakan transisi energi itu bisa berjalan secara cepat dan secara on the right track. Gitu. Dan ini menurut saya sangat penting karena saat ini payung hukum yang dibutuhkan itu untuk juga memberikan insentif terjadinya proses transisi energi itu dalam tahap finalisasi. Jadi ini banyak ditunggu oleh pelaku usaha dalam hal ini. Kedua memang adalah masalah teknologi. Karena ini merupakan sebuah teknologi baru yang kita gunakan selama ini adalah teknologi konvensional, pembangkit listrik berbasis batu bara misalkan saja ya. Sekarang sudah ada juga co-firing dengan misalkan saja dengan gas, tetapi nanti kalau kita bicara pembangkit listrik nuklir misalnya atau pembangkit listrik yang kemudian mengandalkan surya atau matahari, angin, arus laut dan lain-lain, itu membutuhkan teknologi, di mana teknologi itu kemudian juga membutuhkan SDM yang mampu untuk memahami teknologi tersebut. Nah, jadi berbagai upaya itu termasuk juga pendanaan, karena kebutuhan pendanaannya besar, 171 miliar dolar Amerika, itu bukan angka kecil. Kalau kita bagi 171 miliar dolar itu ke dalam 10 tahun, artinya setiap tahun dibutuhkan investasi 17 miliar dolar untuk proses ini bisa berjalan. Jadi saya kira tantangannya cukup besar, tetapi memang kita tidak punya opsi. Transisi energi ini harus berjalan, kalau tidak Indonesia akan rugi. Rugi dari aspek ekonominya, rugi dari aspek investasi bisnisnya, rugi juga dari aspek permasalahan lingkungan hidup yang saat ini kemudian bisa juga menjadi lebih buruk dari yang kita perkirakan dari awal. Baik Pak Edi, ini payung hukum energi terbarukan ini sudah tertahan berapa lama? Bukan tertahan ya, tetapi lebih kepada berproses ya, berproses. Sesungguhnya kita juga sudah menyelesaikan pembahasan tersebut di akhir masa jabatan kita di tahun 2024 kemarin. Tetapi karena ada satu pasal yang masih belum bisa disepakati, kita berharap bisa disepakati dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, yaitu pasal mengenai sewa jaringan, di mana kemudian investor yang ingin membangun pembangkit listrik energi terbarukan bisa menjual kepada konsumen yang juga bergerak di sektor yang membutuhkan energi terbarukan, tetapi tidak boleh menjual ke rumah tangga. Jadi ada willing buyer, willing seller, tetapi lebih kepada sektor usaha atau industri. Baik, kalau misalnya kita lihat, tentunya tadi kita menghitung 17-20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Ini adalah tantangan yang luar biasa ya Pak. Bagaimana Anda meyakinkan investor untuk bisa investasi di bidang ini? Pertama peraturan ya, dan itu harus peraturannya harus memudahkan mereka untuk melakukan investasi. Jadi harus ada streamlining dari peraturan, memudahkan investasi. Kedua, tarif ya, tarifnya juga harus menarik karena pada akhirnya pelaku usaha melihat bagaimana keekonomian dari investasi mereka, returns-nya seperti apa. Jadi saya kira itu dua hal yang menjadi daya tarik bagi pelaku usaha. Nah, ini yang harus kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga mereka mau bergerak untuk masuk ke dalam sektor energi terbarukan. Karena kita melihat kalau
kalau 171 miliar dolar investasi itu dibebankan kepada negara atau pada PLN, sungguh tidak mampu untuk dikerjakan secara sendiri. Oleh karena itu kita berharap pelaku usaha, apakah domestik, asing, tetapi dari sektor swasta bisa berpartisipasi di itu paling nggak 70-80%. Baik Pak Edi, ini ada dua poin ya. Tadi yang pertama adalah tarif, yang kedua tentunya adalah ROI ya. Apakah sudah ada jawaban? Saya lihat di satu pihak ya, ada beberapa proyek yang sekarang sudah disesuaikan keekonomiannya. Misalkan saja pembangkit listrik tenaga sampah ya. Sekarang keekonomian sudah sangat baik. Tarifnya sudah diperkirakan 20 sen per kilowatt hour, yang merupakan sebuah loncatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik sampah sebelumnya yang mendapatkan tarif kurang lebih 13,5 sampai 14 sen. Jadi daya tarik itu sudah diberikan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana sekarang kita mengevaluasi di mana insentif-insentif lain di luar insentif tarif itu diberikan. Misalkan saja insentif pajak, insentif pelepasan lahan, ya, termasuk juga insentif yang non fiskal lainnya, seperti misalnya insentif untuk mendapatkan TKDN yang lebih rendah dibandingkan TKDN yang sudah dipersyaratkan, dengan catatan bahwa belum diproduksi di dalam negeri. Gitu. Baik, untuk poin kedua Pak, ROI-nya mungkin ROI-nya berapa persen? Kalau investasi di sektor infrastruktur, ya kita perkirakan ROI antara 13-14% itu sudah memadai, dan itu yang dilihat oleh investor. Karena ROI itu kan meskipun tidak setinggi ROI di sektor lain, ya misalnya pertambangan, perkebunan dan lain-lain, tetapi kan ini long term. Ya kita bicara kontraknya itu 20 tahun, 25, bahkan ada yang 30 tahun. Tuh. Baik. Sebagai Wakil Ketua MPR dan sekaligus juga anggota DPR Komisi 12, bisa Bapak jelaskan lebih spesifik bagaimana peran Anda memastikan RUU EBET ini dan juga Undang-Undang Ketenagalistrikan bisa segera disahkan? Ya. Pertama, untuk Undang-Undang Energi Baru, Energi Terbarukan hanya satu pasal saja yang tinggal kita bahas. Jadi saya perkirakan sebelum akhir tahun bisa dibahas. Segera setelah ini selesai dibahas, kita akan beranjak untuk membahas Undang-Undang Energi Terbarukan, Energi Kelistrikan, termasuk juga ada undang-undang lain yaitu di bidang energi migas ya. Jadi revisi Undang-Undang Migas, karena Undang-Undang Migas kita juga sekarang harus disesuaikan, karena migas kita butuh ke depannya, tetapi bagaimana sekarang migas itu berubah menjadi energi, bukan hanya sebagai tenaga fosil saja. Baik, kira-kira perlu waktu berapa lama lagi Pak? Nanti kalau misalnya kita lihat akhir tahun baru dibahas, kapan disahkannya mungkin? Kalau energi terbarukan, saya meyakini bahwa akhir tahun bisa disahkan. Untuk energi tenaga listrik, saya kira mungkin dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, itu saya antisipasi sudah bisa kita bicarakan untuk disahkan juga. Baik, kalau misalnya kita lihat tadi di depan ya begitu ya, kami juga sudah melatar belakangi ini ada penambahan kapasitas hampir 70 gigawatt ya. Dan dengan 75% berasal dari energi terbarukan. Apakah target ini bisa tercapai Pak? Targetnya cukup besar ya, tetapi saya kira mau tidak mau kita harus bekerja menuju ke arah sana. Karena saya lihat bahwa manfaat yang dibawa transisi energi ini juga besar sekali. Karena Indonesia di satu pihak kita kaya akan sumber energi fosil, kita kaya akan sumber energi terbarukan, tetapi kebutuhan energi kita hari ini itu masuknya dari impor, gitu. Ya, jadi di tengah keberlimpahan sumber energi yang kita miliki, tetap kita masih membeli energi kita dari luar negeri. Nah, untuk mencegah ini, saya kira mengembangkan sumber-sumber energi yang di dalam negeri yang berbasis energi terbarukan itu sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada fosil, mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, jadi saya kira ini menjadi dorongan kuat, sehingga itu juga memberikan political support yang kuat bagi transisi energi untuk bisa berjalan sesuai dengan targetnya. Baik, tadi Anda juga sudah menyebutkan kita mempunyai energi konvensional ya, seperti dari batu bara, fosil dan lain-lain, tapi sebenarnya ini energi terbarukan juga sangat penting untuk tentunya ke depannya komitmen Indonesia dalam transisi energi. Ya. Nah, bagaimana Anda memastikan bahwa payung hukum yang dibentuk tidak hanya pro energi terbarukan, namun tidak merugikan pihak-pihak lain yang terdampak secara ekonomi juga? Kalau pertama, saya melihat misalkan saja salah satu contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng, ya, itu sudah dibangun, sudah beroperasi, masyarakat di kawasan sekitar Dieng itu kemudian bisa menikmati lapangan kerja. Kedua, bisa juga menikmati beberapa CSR yang diberikan
oleh perusahaan yang sekarang beroperasi di sana. Sekolahnya dibangun, jalanannya dibangun, sarana olahraga dibangun. Jadi manfaat untuk masyarakat itu besar sekali. Manfaat perekonomian seperti ini. Misalkan saja hari ini eksportir sepatu kita mau ekspor ke Eropa, mau ekspor ke Amerika, itu disyaratkan bahwa sumber energinya harus dari energi terbarukan. Kalau enggak, kita nanti di sana dikenakan pajak karbon. Untuk Artinya ekspor ke negara tertentu mensyaratkan harus menggunakan Eropa ya? Eropa terutama. Tahun depan bahkan itu ekspornya ke Eropa itu sudah kena namanya CBAM. Itu adalah pajak karbon yang cukup tinggi sehingga produk kita bisa tidak kompetitif. Termasuk juga di terhadap investasi kita. Banyak investor mau masuk ke Indonesia dengan catatan apa? Kalau ada sumber energi terbarukannya. Oleh karena itu kita jangan sampai tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang menyediakan sumber energi terbarukan sehingga bisa menghadirkan investasi. Indonesia gagal atau terlambat untuk menghadirkan investasi karena tidak ada energi terbarukan yang mencukupi. Baik, tentunya pelaku usaha pasti lihatnya ROI ya, Pak. Tadi Anda sudah menyebutkan 13-14%. Ya. Nah, apakah ini cukup menarik untuk pelaku usaha atau masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya? Saya kira itu standar ya, infrastruktur tuh tidak pernah lebih daripada 15-16%. Jadi 13-14 saya kira itu adalah market norm dan bisa diterima karena yang saya sampaikan yang karakteristik daripada proyek-proyek infrastruktur itu long term, 20-30 tahun. Jadi mereka menikmati 13-14% return selama 20-30 tahun, sementara cost of funding mereka mungkin cost of capitalnya mungkin 7-8-9%. Jadi cukup bagus menurut saya. Baik, apakah sudah ada pengusaha ataupun grup-grup apa yang sudah mungkin line up untuk masuk ke dalam industri ini? Cukup banyak ya. Boleh disebut Pak mungkin? Ada dari negara-negara misal dari Cina, dari Jepang, Amerika sudah ada beberapa, tetapi kita harus lihat lagi bahwa teknologi yang dibawa terutama dari Cina itu biasanya jauh lebih efisien, lebih mudah untuk pengembangannya, dan Cina itu memiliki program teknologi yang perkembangannya sangat cepat. Bukan berarti bahwa kita menafikan dari Eropa, dari Jepang, dari Amerika, tetapi sekarang semua negara harus berkompetisi. Dan at the end of the day, kompetisi itu kemudian berujung kepada berapa cost-nya, berapa kehandalan output-nya. Nah ini yang harus jadi kita pertimbangkan. Misalkan saja hari ini kalau kita bicara pembangkit listrik tenaga nuklir, itu Perancis menawarkan, Korea menawarkan, Jepang menawarkan, Cina menawarkan, dan Amerika juga menawarkan. Jadi kita tidak kekurangan pihak yang tertarik pada pengembangan energi terbarukan kita. Baik, kami juga mendapatkan data ya dari Kementerian SDM pada tahun 2024 saat ini sekitar 67% listrik nasional ini masih bergantung pada PLTU batubara, Pak. Ya. Bagaimana pandangan Anda? Ya, saya kira itu merupakan target yang saya pikir perlu segera kita evaluasi, dalam artian bahwa kita akan secara perlahan tetapi pasti mengurangi ketergantungan pada PLTU batubara. Caranya adalah PLTU batubara itu kemudian dilakukan co-firing, misalkan saja dengan gas atau dengan biomasa, ya, sementara kita membangun sumber-sumber energi terbarukan yang ada, sehingga kemudian nanti terjadi perimbangan, ada peningkatan di sumber energi terbarukan sambil kita mengurangi kebutuhan kita dari energi fosil. Saya rasa itu yang paling pas ya. Jadi tidak bisa terjadi perubahan yang radikal dari fosil ke energi terbarukan. Baik, sebenarnya kalau misalnya kita lihat investor ya dari mancanegara pasti terutama keluhannya adalah terkait dengan perizinan, Yes. ya kan, nanti juga ada tumpang tindih lahan dan juga konflik Yes. kepentingan daerah. Bagaimana Anda menyelesaikan semua permasalahan ini? Tadi yang saya sampaikan harus ada streamline daripada perizinan, streamline daripada regulasi. Karena tentu investor akan melihat dan membandingkannya dengan negara-negara tetangga, di mana kemudahan berusaha saya. Nah, kalau Indonesia bisa kemudian menandingi kemudahan berusaha, misalkan saja di Thailand, di Vietnam, di Laos, Kamboja, dan lain-lain, saya kira Indonesia bisa kemudian menarik lebih banyak lagi minat investasi di sektor energi terbarukan. Salah satunya adalah bagaimana kita kemudian memudahkan investor itu berhubungan dengan satu pihak, ketimbang kemudian investor harus berhubungan dengan misalkan saja sekian belas kementerian, sekian belas kepala dinas, dan lain-lain. Nah, jadi harus ada mungkin ada satu
pihak tertentu yang diberi mandat untuk bisa menampung berbagai isu terkait masalah energi terbarukan, terkait transisi energi, terkait investasi di sektor renewable energy ini. Baik, jadi ada satu pihak yang tentunya mempunyai mandat untuk mempercepat semua regulasi ini ya, Pak Edi. Nah, terakhir Pak, apakah percepatan legislasi ini juga membuka ruang untuk kolaborasi lintas kementerian ya Pak? Tadi Anda sudah menyebut ada belasan kementerian dan lembaga yang harus ikut turun ke lapangan. Dan bagaimana sebenarnya sinergi antar kementerian dan lembaga saat ini? Sekarang kalau kita bicara sektor low carbon economy ya, termasuk di antaranya adalah transisi energi, seorang investor harus berurusan dengan 4 Kemenko dengan 12 kementerian. Nah, itu belum dengan pemerintah daerah ya. Jadi memang kalau dilihat sangat kompleks ya, dan itu membutuhkan waktu dan tenaga yang besar sekali. Nah, oleh karena itu saya mengapresiasi bahwa pemerintah kemarin sudah menunjuk Menko Pangan menjadi ketua Satgas untuk swasembada energi, di antaranya swasembada pangan, energi dan air. Nah, supaya kita juga memiliki satu pintu masuk, satu regulator yang kemudian ditunjuk menjadi koordinator dari seluruh kementerian yang ada, agar kemudian proses investasi dan proses kelanjutan dari transisi energi ini bisa betul-betul terstruktur melalui satu kementerian atau satu badan khusus. Baik, terima kasih Pak Edi. Semoga langkah percepatan pembentukan payung hukum ini, apalagi tadi sudah dibentuk Satgas ya Pak, menjadi katalis yang konkret untuk masa depan energi Indonesia, dan investasi ke sektor EBT dapat terus tumbuh, membuka lapangan kerja, serta menjamin ketahanan energi nasional yang ramah lingkungan. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.